Di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Oleh karena itu di ayat ke-17 dan 18 mengatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedekilan hati mereka. Pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Tetapi pada saat ini saudara, Paulus menasihati kepada mereka. Di sana dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia. Ada satu nasihat yang penting dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka harus menanggalkan manusia lama mereka. Yaitu, apa itu manusia lama mereka? Mereka sebelum percaya kepada Yesus, sebelum mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka tidak punya pengenalan akan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka masih menyembah berhala. Mereka hidup dalam kesia-siaan. Mereka hidup dalam kedekilan hati. Pikiran mereka tumpul, perasaan mereka tumpul pada saat itu. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus. Rasul Paulus juga lewat kebenaran firman Tuhan menasihati kita semua agar kita menanggalkan manusia lama kita. Yang mana sebelumnya manusia lama kita, kehidupan kita tidak mengenal Kristus. Memiliki pikiran yang sia-sia, pengertian dan memiliki kedekilan hati. Paulus mau supaya kita memakai pakaian yang baru. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita buang jauh-jauh, dan tidak perlu lagi kita lakukan dalam kehidupan kita harga pesan. Hal yang pertama, nasihat bagi kita pada pagi hari, buanglah segala dusta. Jangan lagi berbohong, jangan lagi tipu-tipu. Karena orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, karena orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak boleh lagi hidup atau tidak boleh lagi dusta. Tidak lagi berdusta atau tidak lagi berbohong. Atau kata kerennya stop berbohong saat ini. Jangan lagi engkau tipu-tipu. Jangan lagi engkau menebarkan kebohongan demi kebohongan. Yang sesungguhnya harus engkau lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu yang harus dilakukan orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan marah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam. Jangan sampai engkau dikuasai oleh amarah. Engkau memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidupmu, sehingga engkau mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya engkau belum mengenal Kristus. Yang ketiga saudara, nasihatnya kepada kita ketika kita menjadi pengikut Kristus. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, jangan lagi mencuri. Yang mencuri stop untuk mencuri. Di sana orang yang mencuri, jangan lagi ia mencuri. Tetapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jika sebelumnya engkau suka mencuri, tetapi ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua, firman Tuhan mengajak kita semua, stop untuk mencuri. Yang keempat saudara, nasihatnya kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jangan ada
perkataan kotor yang keluar dari bibir. Jangan lagi yang keluar dari bibir kita caci maki. Itu terjadi ketika saudara masih memakai pakaian lama, yaitu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar. Ini ada tujuan saudara, kenapa kita disuruh untuk tidak lagi berkata-kata kotor. Tujuannya ialah perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut kita, bagi mereka yang mendengar perkataan-perkataan kita yang baik, mereka memperoleh kasih karunia. Mereka melihat inilah cara hidup pengikut-pengikut Kristus, dan mereka akan diberkati bagi mereka yang mendengar. Nasihat yang kelima bagi kita, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus diam dan hidup dalam diri orang yang lahir baru. Saudara dan saya ketika percaya, Roh Kudus itu bersemayam dalam diri kita. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, ketika kita masih melakukan hal-hal sebelum kita mengenal Tuhan, lalu kita sudah percaya kepada Tuhan, kita masih melakukan itu, sesungguhnya saya dan saudara lagi mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri. Sebagai penutup saudara yang terkasih, nasihat terakhir dari kebenaran firman Tuhan, kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang sebagai pengikut Kristus, kita harus ramah kepada sesama kita. Tidak pada orang-orang tertentu saja. Kepada siapa saja kita harus ramah. Kita harus tunjukkan bahwa saya ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ramah, penuh kasih mesra. Apalagi sana dikatakan saling mengampuni. Tapi kita sudah punya contoh dan teladan yang luar biasa. Seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, Yesus mengampuni. Oleh karena itu saudara, pesan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, sebagai manusia baru, kita harus ramah, kita harus penuh kasih mesra, kita harus saling mengampuni satu sama yang lain, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Motivasi dasar, karena seorang manusia baru itu sudah diampuni dosa-dosanya, dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan oleh Kristus, dengan cuma-cuma tanpa mengungkit-ungkit.